kita ini pemekaran baru pemekaran, dan Papua Induk itu menjadi contoh demokrasi yang seharusnya memberikan contoh baik. Dan Kota Jayapura adalah ibu kota provinsi Papua sebelum pemekaran. Jadi saya minta ke Gakumdu dan Bawaslu untuk segera proses, karena saya akan usut dan sampai dia tumbang dan turun dari jembatan. Saya tidak tahu. Logikanya begini. Jelas dalam poin-poin, saya evaluasi dulu ya. Nanti tahu sampai. Di beberapa statement ini tertulis dia membawa beberapa lembaga-lembaga negara, lembaga hukum, institusi Polri, sampai PJ-PJ yang lain di Papua Induk, Kemendagri, Bintang 3, sampai lembaga hukum KPK pun di bawah, seakan-akan semua men-setting untuk menangkan salah satu paslon. Ini luar biasa. Dia membawa lembaga hukum, lembaga institusi pemerintahan, lembaga institusi polisi, lapis lembaga hukum lainnya, seakan-akan disetting secara masif, terstruktur dan aktif untuk secara pede menyatakan dengan demikian. Apakah ini demokrasi? Kemudian ada poin-poin di mana yang terakhir itu ada beberapa paslon di Kota Jayapura. Ini wartawan sampaikan ke pers juga langsung. Ada beberapa paslon yang sudah ketemu saya, tapi saya bilang sudah, ini kamu atur pada saat kamu jadi wali kota bersatu. Sebentar saya ngatur suara. Berarti kan ini dampak sikap seorang PJ wali kota Jayapura ini bergestur psikologis politiknya memenangkan salah satu kandidat di provinsi, tetapi berdampak pada calon-calon kandidat di Kota Jayapura. Berarti pilkada Kota Jayapura bisa chaos, provinsi bisa chaos. Netralitas ASN PJ wali kota ini dalam undang-undang, saya jelaskan. Saya sudah rincikan undang-undangnya dulu. Dan Bawaslu punya internal undang-undang pengawasan, Gakumdu harus proses. Ini parah ini. Atau saya akan sampaikan masih tidak percaya. Jadi undang-undang ASN pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 20 Tahun 2003. Ini undang-undang tentang aparatur sipil negara pasal 4 ayat 1 Kode Etik dan Kode Perilaku bertujuan untuk menjaga martabat kehormatan ASN serta kepentingan bangsa dan negara. Nomor 2, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pasal 5 huruf N poin ke-6 yang berbunyi mengadakan kegiatan yang mengarah pada keterpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga. 3. Keputusan bersama Menteri, ini ada edaran 2004. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, Nomor 147-PM01-P-M-1-K-1-09-0923 tentang pedoman pembinaan pengawasan netralitas pegawai aparatur sipil negara dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Yang keempat, Permendagri Nomor 4 Tahun 2003 tentang pejabat gubernur. Ada di lembar belakang. Pejabat bupati, pejabat wali kota, pasal 15 ayat 1 PJ Gubernur Papua. PJ Gubernur, PJ Bupati, PJ Wali Kota memiliki tegas kewenangan, kewajiban, larangan sama tegas. Kewenangan, kewajiban, larangan Gubernur, Bupati, Wali Kota sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengenai pemerintah daerah. 5. Yang terbaru, siaran pers Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 rilis BKN 2/24 Jakarta 2 Februari 24 jenis pelanggaran dan sanksi netralitas ASN sama pemilu. Ini undang-undang ASN ini secara faktual dikeluarkan oleh negara kita sebagai panglima pedoman pelaksanaan pilkada. Dan ini undang-undang ini tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Apalagi wali kota PJ Wali Kota Jayapura mengklaim semua lembaga hukum, lembaga pemerintahan, institusi polisi, KPK, lapis semua yang ada di negara ini memenangkan salah satu paslon. Ini luar biasa ini. Saya kasih tahu luar biasa. Sampai Bawaslu tidak proses, saya kasih tumbang Bawaslu. Saya kasih tahu. Demi demokrasi di Provinsi Papua ini. Karena dampaknya dua. Pilkada Provinsi Papua sama pilkada kota. Dan ini kasus serius. Sejarah pilkada Papua after pemekaran. Jangan merusak demokrasi setelah pemekaran. Ini contoh, kita berdiri duluan dalam Provinsi Papua baru ada pemekaran. Oh, ini masalah proses. Begitu. Nah, adapun tuntutan, silakan Om Paul baca dan saya ulas kembali. Gantian sebentar. Silakan. Tuntutannya apa? Nanti buktinya saya sampaikan. Om Paul silakan. Tambahan mungkin prakata dulu kan?
dari hati sampaikan. Yang pertama, kita rakyat khususnya di provinsi dan kabupaten kota, 8 kabupaten 1 kota. Kita berharap pilkada ini berjalan baik tanpa ada intervensi pihak-pihak tertentu, baik itu pemerintah maupun pihak-pihak terkait yang lainnya. Kita mau semua ini berjalan baik. Kita percaya bahwa negara ini negara hukum. Kita percaya bahwa teman-teman baik Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi Papua tentu juga bekerja sesuai dengan jalurnya masing-masing. Baik, izinkan saya membacakan risalah. Dugaan penyalahgunaan kekuasaan PJ Wali Kota Jayapura memenangkan paslon gubernur dan wakil gubernur Papua tertentu. Tuntutan: kami menuntut PJ Wali Kota Jayapura atas nama Saudara Christian Soilait ST MSI diberikan sanksi netralitas berupa pelanggaran kode etik berkonsekuensi, sanksi moral, pernyataan secara terbuka, dan sanksi moral pernyataan secara tertutup sesuai peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik PNS berdasarkan siaran pers Badan Kepegawaian Negara nomor 001